Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berkah, rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga kita pada malam hari ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu, berkumpul dalam rangka memperkuat ukhuwah Islamiyah, dalam rangka memahamkan diri kita tentang iman dan Islam, sehingga kita bisa mengetahui apa makna hidup kita di dunia ini dan apa visi misi kita di dalam menjalani kehidupan ini. Sholawat dan salam selalu tercurah kepada beliau, junjungan kita Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga beliau, sahabat beliau dan para ulama serta para pejuang fisabilillah yang senantiasa mengamalkan Islam, mendakwahkan Islam sampai memperjuangkan Islam, dan sehingga Islam bisa sampai kepada kita. Semoga kita, anak cucu keturunan kita termasuk di antara umat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang berhak mendapatkan syafaat dari beliau atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah majelis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah malam hari ini kita ingin sedikit membahas tentang ibrah dari sepenggal sejarah perjalanan dakwah dari Nabiullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sudah saya share di grup bahwa tema pembahasan ini malam hari ini tentang Bai'atul Aqobah pertama, yaitu bai'at atau perjanjian dari para pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana Rasulullah SAW membaiat mereka untuk ikut bersama-sama berjuang mengikuti dakwah dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sudah saya share, mungkin bisa sedikit mengikuti di situ. Jadi singkat cerita, ketika peristiwa haji, nah ini juga ibrah bagi kita semua bahwa haji itu bukan semata-mata ibadah ritual saja, tapi juga ibadah komunal. Apa itu komunal? Yaitu ibadah komunitas. Satu-satunya syariat yang bisa mengumpulkan seluruh kaum muslimin di berbagai penjuru dunia untuk berkumpul di situ. Menjadi semacam muktamar kaum muslimin seluruh dunia. Jadi tidak ada agama lain yang bisa mengumpulkan umat yang mempunyai potensi, baik itu ilmu, baik itu harta, ya, untuk bertemu, berkumpul dalam satu titik di situ dalam peristiwa haji. Ya, begitupun kalau kita melihat sejarah, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun juga merintis strategi dakwah beliau di dalam merintis memiliki sebuah basement atau memiliki sebuah markas dakwah di Madinah. Beliau mengawalinya melalui peristiwa haji. Ya, maka para ulama mengatakan ini merupakan muktamar, ya, muktamar haji, muktamar kaum muslimin di seluruh dunia. Dan kalau kita tengok perjalanan sejarah bangsa ini pun juga, ya, para ulama terdahulu, ya, para mujahid dan mujtahid terdahulu pun mereka memiliki semangat jihad juga ketika peristiwa haji, ketika terpengaruh pada kaum muslimin yang juga dalam kondisi terjajah pada saat itu, ya, di berbagai penjuru dunia. Pun demikian, ikon, ya, ikon jihad pada saat ini, yaitu Taliban dan Al-Qaeda pun juga mengawali karir perjuangan juga melalui peristiwa haji. Ya, Syekh Usamah itu
beliau sangat terinspirasi dengan tokoh Ikhwanul Muslimin namanya Muhammad Qutb. Ya, Muhammad Qutb itu kan berarti ada pertalian darah dengan Sayyid Qutb, no? Itu adiknya Sayyid Qutb. Ya, Asy-Syahid Sayyid Qutb rahimahullah yang meninggal di tiang gantungan. Pun demikian juga Muhammad Qutb itu juga tokoh akademisi, tokoh di bidang pendidikan pada Ikhwanul Muslimin. Nah, ketika itu bertemu dengan Syekh Usamah kecil, ya, untuk bertemu dengan ayah beliau Syekh Usamah bin Laden itu, ya, terinspirasi dengan tausiah beliau hingga kemudian nanti lahirlah, ya, gerakan jihad yang sangat ditakuti oleh orang-orang kafir harbi pada saat ini, yaitu Al-Qaeda. Ya, Syekh Abdullah Azzam pun yang dianggap sebagai satu-satunya tokoh yang membangkitkan jihad di abad ke-21 oleh Amerika, juga mengawali karir jihad beliau di peristiwa haji. Ya, ketika itu beliau bertemu dengan Syekh Usamah pun juga berkoordinasi bagaimana caranya memfasilitasi para mujahid-mujahid untuk berangkat ke Afghanistan, juga dalam peristiwa haji. Nah, ini sedikit referensi keilmuan bagi kita. Ya, maka peristiwa haji ini selain diperingati sebagai ibadah ritual, juga sebagai ibadah komunal, persatuan kaum muslimin di seluruh dunia. Begitu pula ketika Nabi Muhammad SAW ingin merintis markas dakwah beliau, ya, di kota Yathrib atau Madinah. Singkat cerita, Nabi Muhammad SAW ditemani dengan paman beliau yang ketika itu masih beragama musyrik, ya, Abbas bin Abdul Muthalib, menemui para jamaah haji yang datang dari Yathrib, dari Madinah. Perlu diketahui bahwa haji ketika itu tidak sebagaimana haji yang sudah disempurnakan oleh syariatnya Nabi Muhammad SAW. Haji ketika itu sudah terkotori oleh kejahiliahan, ya, orang-orang musyrikin Mekah saat itu sebagai panitia haji. Ya, saya teringat Ustadz kami dulu, Ustadz Hamim itu mengatakan kalau patokan alimnya seseorang itu hanya haji, maka Abu Jahal itu bukan hanya haji tapi menjadi panitia haji saat itu. Ya. Kenapa? Karena mereka yang mengurusi makannya, minumnya, konsumsinya orang-orang yang haji ketika itu. Ya. Sebagai contoh, saya kasih ayatnya, ya. Di dalam surat Al-Anfal, ya. Surat Al-Anfal itu surat ke-8 ayat ke-35. Di situ dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ritual hajinya orang-orang musyrikin Quraisy ketika itu. Ya, mereka itu tawaf juga mengitari Ka'bah. Ya. Allah taala berfirman, A'udzubillahi samii'ul 'aliim minasyaitonir rajim, wa ma kana sholatuhum indal baiti, ya. Wa ma kana sholatuhum, salatnya mereka indal baiti, di sekitar Baitullah, di sekitar Ka'bah itu, ya, ila muka'am wa tasdiyah, tidak lain hanyalah berupa siulan dan tepukan tangan. Ya, jadi muter sambil bersiul, sambil bertepuk tangan. Ya, kalau antum baca tafsirnya Ibnu Katsir itu dijelaskan mereka bertepuk tangan, mereka bersiul-siul sambil dalam keadaan telanjang bulat. Ya. Untung antum nggak ada saat itu. Ya. Itu dalam keadaan telanjang bulat, bersiul-siul, bertepuk tangan. Jadi syariatnya haji Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika itu sudah dikotori oleh mereka. Itu belum ditambah dengan memberi persembahan daging-daging kurban ke sekitar 300 berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Ya, jadi mereka juga haji. Ya, Abu Jahal itu juga panitia haji ketika itu, Abu Sofyan, ya, dan para gembong-gembong musyrikin Quraisy ketika itu. Nah, momen peristiwa haji ketika itu dimanfaatkan oleh Nabiullah Muhammadin SAW untuk memperkenalkan Islam, untuk mendakwahkan tauhid, untuk mengenalkan tentang la ilaha illallah kepada mereka yang datang dari Yathrib.
berduyun-duyun ke situ.